Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Geografi. Kita lanjut lagi membahas soal pendalaman untuk yang mau ujian UP, PPG atau yang mau P3K ya. Besok mudah-mudahan bisa lancar dan lulus gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar update terus nanti kalau langsung saya upload videonya ya gitu. Kita lihat nomor 21 sampai 25 seperti apa soalnya. Oke, nomor 21 nih. Ini mengenai aspek geografi ya. Perhatikan fenomena geosfer berikut. Ada bertambahnya penduduk Surabaya. Masyarakat bergotong royong bersih sungai. Waduk berfungsi sebagai penampung air. Fenomena perilaku yang tangguh dan kuat. Tanaman teh banyak tumbuh di Cisarua. Oke, aspek fisik dari gejala-gejala di atas ditunjukkan oleh nomor mana? Aspek fisik ya. Opsinya 3 dan 4, kemudian 1 dan 4, 1 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4. Tapi ini opsinya saya kurang paham nih. Kalau aspek fisik itu kan berkaitan dengan gejala alamiah gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kondisi manusia gitu. Harusnya ini 3 dan 5 kali ya. Tapi di sini nggak ada nih. Ya gitu. Karena yang aspek non fisik itu kan yang berkaitan dengan gejala sosial gitu ya. Perilaku sosial gotong royong bertambah penduduk kan sosial ya. Jadi ini harusnya mungkin 3 dengan 5 kali ya. Karena di sini tidak ada opsinya. Gitu ya. Nanti silakan diralat aja ya gitu. Karena aspek geografi kan 2 gitu ya. Udah aja fisik yang berkaitan dengan segala hal yang fenomenanya alamiah ya. Erupsi gunung api lah, ada persebaran tumbuhan ya, flora, fauna, danau, pembentukan gunung api gitu ya. Arus laut, sungai dan lain-lain. Kalau aspek non fisik berkaitan dengan yang ada hasil manusia gitu ya, budaya manusia atau budidaya gitu. Itu bedanya. Jadi yang kalau berkaitan dengan aktivitas penduduk ya sudah itu aspek sosial non fisik lah gitu ya. Coba dicek lagi nanti ya. Nomor 22 ini tentang perkembangan desa ya. Ciri-ciri desa swadaya. Wah, ini sudah pasti tahu lah. Kita lihat opsinya, ada penduduk jarang, teknologi rendah, mata pencarian agraris, produktivitas meningkat, ada pengaruh dari luar, komunikatif, kehidupan tergantung pada alam, toleransi kuat, pola pikir irasional. Daerah terpencil, produktivitas meningkat, memiliki banyak sarpras, lahan pertanian, kerjasama luar negeri, toleransi tinggi. Ya ini bisa ya. Desa itu perkembangannya ada desa swadaya, swakarya, swasembada ya. Jadi kalau kata kuncinya sih udah aja kalau desa swadaya yang paling tradisional ya, paling level bawah ya. Kalau desa swakarya itu yang transisi gitu kan, mulai ada perubahan. Kalau desa swasembada dia desa yang sudah modern gitu ya. Nah ini jawabannya yang ini kali ya, yang A. Gitu. Jadi kalau desa swadaya itu masih tahap ya gitu awal ya, penduduknya masih sedikit, teknologinya masih rendah, subsisten farming ya, tidak ada untuk industri, mata pencariannya relatif homogen ya, kemudian kondisi jalannya masih jelek, tidak ada lembaga desa, tidak ada sarana prasarana sosial gitu ya, jadi gitulah. Itu desa swadaya. Nah, jadi kalau ini materi kelas 12 ya kalau di topik SMA nih kalau ngajar. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa memahaminya kalau ciri-ciri desa ya, tinggal kata kuncinya itu aja. Kalau desa swadaya itu yang paling apes, bukan apes sih, paling level bawah gitu ya, belum berkembang gitu ya. Desa swakarya yang transisi mulai berkembang, yang desa swasembada tadi desa yang sudah semi-semi kota ya, mirip-mirip kekotaan gitu karena interaksinya sudah kuat ya, dengan kota. Nomor 23 ini oceanografi. Perbedaan kadar garam dalam air laut dapat menyebabkan perbedaan arah aliran arus seperti yang ada di Gibraltar ya. Manakah di bawah ini yang menunjukkan aliran arus yang benar? Arus ini ya, Gibraltar maksudnya. Coba dibaca, arus permukaan mengalir dari laut tengah menuju Samudra Atlantik, sementara arus dalam stagnan. Arus permukaan mengalir keluar menuju Atlantik, sementara aliran arus dalam masuk ke laut tengah. Arus laut Mediterania
dan arus Samudra Atlantik bergerak dari permukaan sebagai downwelling. Arus dari Laut Mediteran dan arus dari Samudra Atlantik bergerak dari dalam samudra sebagai upwelling. Arus permukaan mengalir masuk ke Laut Tengah, sedangkan aliran arus dalam keluar menuju Atlantik. Wah, ini kalau nggak pernah lihat atau kemana baca mungkin bingung ya. Ini kan arus karena salinitas ya. Jadi arus laut itu kan terjadi karena faktor salinitas, kemudian ada angin bisa ya, kemudian ada perbedaan suhu ya, termohalin current. Gibraltar itu apa sih ini? Kalau pernah baca ini pasti tahu ya. Nah, ini Selat Gibraltar di semenanjung ini ya, Spanyol dan Maroko. Nah, ini jadi kalau kamu lihat di sini windy aja, lihat cek nanti indikatornya mau hujan kayak mau apa nanti muncul semua ya. Jadi silakan nanti dicek ya, ini layernya tadi current mana? Arus. Nah, ini Gibraltar. Nah, ini arusnya. Jadi ini dari Atlantik, ini ada yang masuk ya, tapi ini arus permukaan. Nah, yang di dalam itu seperti apa? Mohon maaf. Saya cek di sini ya. Nah, ini kamu cek aja ada arus Gibraltar. Jadi ini ada dua jenis laut, beda kadar garam, makanya tidak bisa bertemu. Yang Atlantik kan lebih rendah kadar salinitasnya, yang lebih dalam itu lebih pekat, lebih densitasnya tinggi itu Laut Mediterania. Makanya ini nggak bertemu nih. Ini kalau di Quran ya adalah ya. Ini batasnya nih Gibraltar. Ya. Kemudian, nah ini mekanismenya ini. Jadi dia arus Atlantik itu di atas. Nah ini dari Mediterania yang dalam ini masuk ke sini. Nah, salinity higher than 36% ya. Di bawah, karena kan lebih berat ya. Kalau laut itu kadar salinitasnya tinggi, maka dia semakin densitasnya makin berat, makin tinggi gitu ya. Nah ini juga ada di sini ya. Oke, nah ini air mengalir dari laut tengah ya, yang memiliki kerapatan kadar garam lebih tinggi menuju Atlantik. Nah, arus Selat Gibraltar sangat besar di bagian bawahnya gitu ya. Oke, air laut dari laut tengah menuju Atlantik tidak bercampur. Oke, nah ini juga ada ya. Jadi air laut dari laut tengah berwarna lebih gelap, air laut dari laut tengah menyusup di bawah air laut yang berasal dari Samudra Atlantik di bawah kedalaman 1000 meter di atas permukaan air laut. Dari permukaan air laut Atlantik gitu ya. Jadi ini coba aja cek pilihannya mana nih. Yang mana coba? Arus berarti yang keluar ya dari laut tengah menuju Atlantik. Arus permukaan masuk ke laut tengah, sementara aliran arus dalam keluar menuju Atlantik ini ya. Yang E ini coba. Kalau melihat posisi ini gambarnya. Ini laut Mediterania, laut tengah. Ini kan di bawah ya, masuk ke Atlantik. Ini arus permukaannya masuk ke samudra lagi, laut tengah ini. Nah, ini gambarnya ini ya, Gibraltar. Ya, tidak kaji kalau densitasnya beda itu ya nggak bisa ketemu, laut itu ya akan berbeda. Ya, bukan mistis, bukan apa, udah memang mekanisme alamnya gitu. Secara kimia, fisika itu seperti itu ya. Nah, ini Gibraltar, ini Selat Gibraltar. Jadi dari dalam itu yang masuk ke sini, ke Atlantik. Ini yang permukaan ya, harus permukaannya. Jadi ini live, silakan dicek aja di windy.com ya. Nanti indikatornya kamu otak-atik sendiri lah mau apa ya, banyak ya. Mau nyari angin ini sama aja sih ya. Ini bisa untuk mempelajari angin muson, angin apa ya. Nah, ini sekarang ada siklon kan di Indonesia di bawah, makanya hujan terus dari pagi sampai di malam, sampai sekarang hujan terus gitu ya. Jadi ini yang E ini. Nomor ke-24, upaya memasukkan air ke dalam tanah dengan cara sederhana tapi cukup efektif adalah membuat sumur resapan, mengadakan reboisasi, membangun waduk, membuat terasering, membuat polder. Nah, ini mah tahu lah. Gimana supaya infiltrasi air itu cepat masuk ke dalam tanah ketika hujan deras ya, supaya run off-nya bisa dikurangi sehingga nggak banjir kan gitu.
Ini membuat sumur biopori atau resapannya ini. Jadi sekarang kan kalau yang proyeknya Jakarta ya, kan sedang dibikin ya. Lebih bagus di tiap lingkup RT RW itu ada ya. Jadi ini untuk mempercepat, tugasnya itu kan fungsinya untuk mempercepat infiltrasi ya, gitu. Membuat ini tuh ya. Gitu. Jadi semakin banyak ya semakin bagus gitu. Asal bangunnya ya harus benar aja gitu ya, secara fungsi dan estetikanya juga harus bagus gitu ya. Kemudian nah ini ya, jangan sampai nanti kelihatannya bopeng-bopeng kan jelek gitu ya. Fungsinya sih oke, fungsinya lumayan lah gitu ya. Oke, ini udah ya, ngerti ya. Nomor 6, bentuk kearifan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan khususnya terkait dengan bidang pertanian. Oh ini pertanian ya. Konservasi laut Bojo di Togian, Rumah Adat Bali, Rubuk Larangan Sumatera Barat, Falsafah Hidup Suku Baduy, Nyabuk Gunung di Jawa. Kalau pertanian tuh nyambuk gunung ini. Ini udah sering disampaikan kalau saya tuh. Coba upacara nyabuk gunung adalah ini kegiatan upacara adat yang berkaitan dengan pertanian ya. Coba kita lihat deskripsinya. Ada banyak upacara adat ya. Nah ini cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur, jadi sama dengan terasering gitu ya. Jadi ini kan untuk menjaga agar erosi itu diminimalisir ya, terasering itu. Jadi bahasa ininya nyambuk gunung Jawanya. Terasering, subak kalau di Bali itu ya sama aja. Gitu ya. Coba dicari lagi nanti. Ini apa? Cari ya nanti kaitannya dengan apa, pengelolaan hutan atau pertanian atau apa, beda-beda kan tiap komunitas adat tuh. Ini ya dicari sendiri nanti ya gitu, jangan hanya terpaku dengan yang nyambuk gunung gitu ya. Kalau di Kampung Naga ada hutan larangan untuk menjaga tata air, itu kan misalkan ya, Tasikmalaya kan itu misal. Oke ya, terima kasih, sekian dulu, mudah-mudahan ada pencerahan dan manfaatnya. Dan terus diulang-ulang ya, dan jangan bosan membaca, mengulang-ulang materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.